Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast ASN Hebat, tempatnya ngobrol seru soal inspirasi, etika kerja, dan pelayanan publik. Masih bareng saya selaku host hari ini Adriel dan rekan saya co-host. Dan saya Cahya Eka. Di episode kali ini ya Mas, kita bakal bahas seorang tokoh ASN yang mungkin sudah banyak dikagumi, terutama di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu Bapak Ignatius Jonan. Ya, benar sekali. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Ignatius Jonan? Beliau ini dulunya menjabat sebagai Menteri Perhubungan periode 2014 sampai 2019. Dan sebelum itu dikenal karena kiprahnya sebagai reformasi PT KAI dari perusahaan yang rugi menjadi andalan transportasi publik. Dulu kereta api di Indonesia identik dengan ketidaknyamanan, stasiun yang kotor, kereta tanpa AC, dan jadwal yang tidak menentu. Namun semua berubah ketika Ignatius Jonan datang mengambil alih kepemimpinan PT KAI pada tahun 2009. Tanpa latar belakang di bidang transportasi, bahkan Pak Ignatius Jonan berasal dari sektor perbankan. Pak Ignatius mampu membawa pendekatan baru yang berani dan inovatif nih Mas. Wah, bener banget nih. Dan menariknya, meskipun beliau pernah jadi menteri, semangat kerja Pak Jonan ini sangat mencerminkan nilai-nilai berakhlak yang selama ini kita gaulkan dan jadi budaya kerja ASN kita di zaman sekarang. Jadi sebelum kita mendengar hal itu, Pak Jonan udah jauh-jauh hari mengimplementasikan berakhlak ini loh. Begitu Mas, dalam 5 tahun kepemimpinannya ini loh, Pak Jonan itu berhasil meningkatkan jumlah penumpang hingga 50%. 50% bayangkan. Dan menggandakan volume angkutan barang dan penumpang. Bayangkan. Ia juga menerapkan sistem tiket online, di mana di zaman tersebut belum familiar akan adanya etiketing atau digitalisasi. Dia sebelum semua itu dia lakukan, dia memperbaiki fasilitas stasiun, juga dia memastikan semua kereta itu dilengkapi dengan fasilitas air conditioner, kemudian dia juga memperbaiki toilet dan lain sebagainya. Bahkan sekelas gerbong ekonomi pun dia perbaiki. Itu yang luar biasanya. Nah, setuju nih Mas. Bagaimana kalau kita kupas nih satu-satu, apa sih nilai-nilai berakhlak yang bisa kita ambil dari Pak Ignatius Jonan ini nih Mas? Mungkin yang pertama kita bahas dari orientasi pelayanan. Nah, kita tahu dari dulu Pak Ignatius Jonan ini terkenal banget karena komitmennya memperbaiki pelayanan publik, terutama waktu di PT KAI. Beliau langsung turun ke lapangan nih Mas, lihat kondisi stasiun, fasilitas kereta, bahkan sampai pelayanan customer service. Nah, kesuksesan di PT KAI ini membawanya ke posisi Menteri Perhubungan pada tahun 2014. Di sana ia melanjutkan reformasi dengan fokus pada keselamatan penerbangan dan peningkatan layanan transportasi publik. Nah, sebelum itu Mas, dia itu membawa kultur tanggung jawab di antara pegawai. Dia mengubah total nih Mas. Nah, dirinya ini mampu menunjukkan kinerja yang disertai sehingga untuk menghasilkan output yang terbaik sesuai kemampuan masing-masing. Semua karyawan diminta untuk bekerja dengan menghasilkan satu hal yang baik dalam satu hari, satu hal yang baik dalam satu hari. Sungguh luar biasa nih Mas. Dengan begitu, maka dalam setahun akan nampak ratusan hasil pekerjaan yang baik nantinya. Luar biasa slogan yang diberikan dari Pak Ignatius ini Mas. Nah, bukan cuma itu Mas Adriel. Saat jadi Menteri Perhubungan, beliau itu juga tegas banget loh. Dia memperbaiki layanan penerbangan dan juga pelabuhan. Banyak loh kasus keterlambatan penerbangan yang langsung dia tindak. Jadi dia itu no compromise banget ketika dia bertekad untuk memperbaiki pelayanan publik, ya demi apapun itu dia tidak ada toleransi. Bahkan sampai dia mencabut uji maskapai yang benar-benar nggak bisa diomongin gitu ya. Dia udah bandel banget gitu. Bahkan pada tahun 2016 kemarin, Pak Jonan dipercaya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia juga mendorong percepatan elektrifikasi desa-desa dan juga pengembangan energi terbarukan. Pak Ignatius juga adalah contoh nyata. Dia itu pemimpin yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu. Dia kan ada 7 tuh. Dia mengimplementasikan berorientasi pelayanan, lalu akuntabel, apalagi kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu juga dipertanyakan kembali. Sudah paling top memang Pak Ignatius Jonan ini.
Nah, setuju nih Mas. Yang kedua kita bahas nih Mas, akuntabel. Pak Jonan ini terkenal sebagai sosok yang tegas dan transparan. Dia nggak pandang bulu nih Mas. Dia nggak segan-segan nih menolak proyek atau kebijakan yang menurutnya nggak sesuai prinsip. Dalam arti dia tidak bisa disogok atau disuap nih Mas. Bahkan sampai pernah bilang, saya bukan menteri proyek. Nah, penolakan ini banyak sekali dilakukan oleh Pak Ignatius ini. Dia secara tegas menjalani perubahan tersebut. Dia tidak memperdulikan apa yang terjadi di luar sana, Mas. Dan dia siap menerima resiko apapun itu. Nah, perubahan yang dilakukan ini berjalan cukup lancar. Bisa dilihat bahkan kenaikan jumlah pengguna jasa transportasi pada tahun 2013 itu terjadi sebesar 20%, yaitu 575.134 pengguna KRL per hari, Mas. Sungguh luar biasa, Mas. Wah, betul tuh Mas. Sempat viral tuh. Aku pernah dengar tuh kalau nggak salah ya. Jadi dia itu menunjukkan integritas yang sangat tinggi. Seorang pemimpin yang akuntabel itu bukan cuma pemimpin yang cari aman, tapi dia benar-benar berani untuk bertanggung jawab akan bawahannya akan keputusannya dan lain sebagainya. Itu baru pemimpin yang hebat Mas. Nah, setuju nih Mas. Nilai ketiga yang bisa kita ambil itu kompeten, Mas. Kita tahu latar belakang beliau ini dari keuangan dulu, kerja di Citibank katanya. Tapi bisa jadi ahli di bidang transportasi karena cara belajar yang cepat dan terjun langsung ke lapangan. Bahkan waktu reformasi PT KAI ini katanya nih Mas, beliau minta semua pegawai fokus ke layanan bukan sekedar administrasi. Kita tahu salah satu track record kenapa dikatakan kompeten. Pada waktu itu KAI mengalami kerugian sebesar 80 miliar. Namun pada waktu kepemimpinan Pak Ignatius Jonan, dia berhasil membawa PT KAI untuk mencapai keuntungan yang luar biasa di bawah kepemimpinannya. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan yang dilakukannya pada zaman dia, Mas. Dari yang buruk menjadi lebih baik. Sungguh luar biasa nih, Mas. Betul, itu luar biasa sekali sih Mas, betul. Dia itu nggak cuma pemimpin yang punya learning agility sebaik itu. Beliau benar-benar contoh ASN yang nggak puas dengan zona nyaman. Nah, itu panutan sekali. Nah, setuju nih, Mas. Nilai yang bisa kita ambil juga, Mas. Nilai harmonis. Kita bisa lihat dari gaya kepemimpinan beliau yang terus belusukan dan membaur. Banyak pegawai bilang beliau itu down to earth atau membumi. Mudah diajak bicara dan gak menciptakan jarak meskipun posisinya tinggi. Dulu sempat viral bahwa Pak Ignatius ini sering tidur di kereta api kelas ekonomi, Mas, untuk memastikan pelayanan apa sih yang bisa ditingkatin. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pemimpinan beliau ini sungguh luar biasa, bisa mengoreksi setiap kekurangan yang ada nih, Mas. Wah, luar biasa. Dan ya, beliau juga sering loh berdiskusi langsung dengan staf-stafnya, baik di lapangan maupun staf di kantoran. Jadi bukan cuma diterima laporan dia duduk di meja dan menunggu semuanya selesai, tapi dia benar-benar langsung turun ke lapangan, tidak memandang itu kasta ataupun posisi dari jabatan pegawai-pegawainya. Dia benar-benar open banget untuk diskusi. Itu yang membuat suasana kerja lebih guyup dan juga transparan. Ini benar-benar harmonis sekali dia buat di lingkungan kerjanya itu. Jadi sehingga pegawai-pegawai itu nyaman untuk berdiskusi lalu mengeksekusi gitu ya. Nah, setuju nih, Mas. Kalau soal loyal nih, Mas, nggak diragukan lagi menurut saya nih, Mas. Banyak sekali godaan politik atau tekanan eksternal yang dihadapi dari Pak Ignatius Jonan ini. Namun, beliau tetap konsisten nih, Mas, bekerja untuk negara. Bahkan setelah nggak jadi menteri, beliau tetap berkontribusi dengan cara aktif menyuarakan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Kita tahu nih, Mas, hubungan antara bawahan dan atas hampir sama sekali tidak ada renggang yang diciptakan oleh Pak Ignatius ini. Sungguh luar biasa, Mas. Kerendahan hatinya dan keloyalan yang diciptakan Pak Ignatius ini. Ngeri ya. Kemudian ada lagi nih Mas, yang lebih menonjol nih, yaitu nilai adaptifnya Pak Jonan. Dia itu termasuk tokoh yang benar-benar mendorong digitalisasi di layanan transportasi. Di zaman beliau belum familiar akan adanya etiketing seperti zaman sekarang ya. Kita bisa akses tiket di Traveloka, di tiket.com dan lain sebagainya. Di zaman itu belum terlalu familiar Mas. Tapi beliau out of the box, dia futuristik, dia lakukan di zaman itu. Dia benar-benar mendorong digitalisasi terhadap pelayanannya. Zaman beliau sistem tiketing itu benar-benar
dimaksimalkan. Dan ketika sekarang sudah berjalan dengan lancar ini ya itu cikal bakalnya dari Pak Jonan itu. Dan ini memudahkan masyarakat luas untuk bisa mengakses transportasi udara, transportasi laut, transportasi kereta apian dan darat. Itu benar-benar sangat bisa dibilang jenius Pak Jonan ini. Gitu ya. Setuju banget nih Mas. Luar biasa sekali ya Mas. Dan terakhir nih Mas, nilai kolaboratif. Dalam banyak reformasi yang beliau lakukan nih. Kolaborasi lintas instansi bahkan lintas transportasi juga sangat ditekankan. Baik dengan kementerian lain, pemerintah daerah, bahkan TNI maupun Polri, semua dilibatkan untuk memperbaiki sistem transportasi, sorry nih Mas. Jadi para stakeholder ini pemegang kekuasaan diajak berunding Mas untuk memajukan sistem transportasi, terutama yang dia pegang ini Mas, kereta api ini. Bahkan contoh nih Mas, sekarang kita dari bandara sudah bisa langsung naik kereta api menuju ke tujuan kita. Bahkan keluar dari stasiun kita sudah disambut dengan ojek online, dengan moda-moda transportasi lainnya, bus umum. Luar biasa nih Mas, kolaboratif yang sungguh luar biasa yang ditekankan Pak Ignatius Jonan ini Mas. Ya, betul. Terkoneksinya antar transportasi, baik itu dari penerbangan kemudian lanjut ke darat, kemudian lanjut ke laut, itu hasil dari perjuangan Pak Jonan dahulu. Dia memaksimalkan kepemimpinannya sehingga ya yang kita rasakan sekarang ini ya sangat-sangat mudah akses transportasi. So, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan, meskipun Pak Jonan bukan ASN biasa, semangat kerja beliau itu dan etika itu sangat merefleksikan nilai-nilai berakhlak yang kita harus anut sebagai CASN ini. Karena apalagi kita sedang melaksanakan latsar CASN ya, CPNS tahun 2025. Harapannya ya ketika kita selesai melaksanakan latsar ini, kita bisa mengimplementasikan berakhlak ini dan juga setidaknya mengikuti jejak dari Bapak Jonan ini. Betul ya Mas ya? Nah, setuju banget tuh Mas. Nah, beliau ini adalah contoh bahwa kerja tulus dan berintegritas bisa memberi perubahan nyata yang kita alami sekarang nih Mas. Harapannya kita semua bisa meladani semangat seperti itu dalam skala kerja kita masing-masing nih. Transformasi yang ia pimpin tidak hanya mengubah wajah transportasi Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang visioner dan integritas tinggi, perubahan besar dapat diwujudkan. Nah, sebelum itu Mas, kita tidak harus menciptakan perubahan-perubahan besar, bahkan dengan perubahan-perubahan kecil yang membawa dampak yang luar biasa, kita bisa mengalami kemajuan yang pesat. Contoh yang diciptakan Pak Ignatius Jonan mulai dari 3 hal kecil, membersihkan toilet, membersihkan stasiun, dan menghemat kertas. Siapa sangka 3 perubahan kecil tadi itu bisa menjadi awal perubahan buat yang lain. Dan kini sudah melakukan 150 perubahan nih Mas, data yang saya dapat nih dalam waktu hampir 6 tahun. Sungguh luar biasa nih Mas, gebrakannya. Mas, saya masih ingat tuh dulu kereta api itu sangat kacau tuh. Pedagang asongan bisa masuk, kemudian penumpang nggak sedikit yang tidak memiliki tiket bisa masuk, dan wah sangat kacau sekali. Kemudian suasana di dalam itu pengap dan kotor lah bisa dibilang ya. Jadi ya dengan adanya perubahan dari Pak Ignatius Jonan ini sungguh bantu kita di masa sekarang sih. So ya, terima kasih nih Mas sudah mau dengerin episode kali ini dan juga mau mengisi episode kali ini nih Mas. Oke, sampai ketemu di obrolan inspirasi berikutnya nih. Tetap semangat dan tetap berakhlak. Tetap berakhlak. Oke.